Oke, itu udah 9. Ya, semuanya semoga bisa berjalan dengan baik. Ini saya sapa dulu ya, Rafli Rahmat. Ya, ya open Betul, mic. Pak. Iya, kamu ikut kuliah apa saja sih kok? Saya lupa. Ikut mata kuliah saya apa aja ini? Ada IMK sama ini, Pak, IT Governor aja. Oh, dua ya. Ya, Iya. wis, bagus lah. Makanya nggak nama Rafli, Raffi Ahmad. Kelir-kelir Rafli Ahmad. Oke, tugas-tugas nggak keberatan dengan tugas-tugasnya kuliahnya Pak Sahid. Tidak, Pak. Aman. Ya, kuliah kok tugas terus gitu ya. Nggak merasa gitu nggak? Setiap kuliah tugas. Yang lain tuh nggak pakai Pak, tugasnya cuma satu Pak gitu ya. Oh, beda, beda strategi namanya. Ya, ya kalau keberatan ngomong ya keberatan, Pak, keberatan Pak kasih tugas. Maksud saya tugas itu adalah untuk materinya supaya nancep, bener-bener nancep gitu loh. Saya siapa lagi nih? Amelia Ilahia. Hadir Pak Di kosan atau di rumah? di kos. Di kos. Dekat dekat jalan kaki atau jauh itu kosnya? Jauh Bapak, Loh, jauh. Apa di Merto apa? Di mana? di Merjo. Merjo ya, Merjo ya. Ya harus punya sepeda motor ya. Gak mungkin jalan kaki ya gak kuat. Walaupun naik jalan kaki misalkan ya mungkin tapi ya siapa mau jalan kaki sepanas itu. Jalan UIN itu ndak ada trotoar yang bersahabat. Ya pedestriannya nggak ada. Apalagi belakangnya UIN itu. Itu saya kecam sebetulnya. Tapi karena memang kalau nggak dikasih jalannya jadi macet. Itu kan nggak ada tempat jalan kaki. Jadi kalau kita mau nyebrang mau kemana itu kita harus meripit-meripit gitu ya. Ya nggak meripit-meripit. Dan konsep itu salah. Sebetulnya ada mahasiswa yang memprotes. Paling tidak ya satu jalur aja. Jalur pejalan kaki kan misalnya biasanya dua ya. Di kanan atau di kiri yang bisa dilalui dua orang. Jadi kalau berpapasan satunya nggak sampai turun. Tapi ya dikasih aja satu gitu loh. Satu. Kalau memang perlu apa yang dilebarkan yang UIN Malang ya dipangkas itu pagernya itu gitu loh. Kasihan mahasiswa mau mau keluar situ. Ya sudah kadang-kadang apa sih gitu ya. Oke, Farois ini ada angkatan semester lama. Tapi kamu semester berapa ini? Hadir, Pak. Semester berapa? Semester bener ya? Semester 6. 6 ya. Ada namanya Farois, anak wali saya. Angkatan berapa ya? Nama kali saya itu kadang Farois. Ada, bukan anak wali saya, bukan ya? Bukan, Pak. Bukan ya. Siapa walinya siapa? Dosen walinya siapa? Pak Sofin, Bapak. Pak Sofin. Oh iya ya. Tak pikir saya ada yang Farois. Dulu malah bantu saya untuk memfinishkan buku. Jadi saya buat buku, kemudian saya suruh nyari ilustrasinya dari gambar-gambarnya itu dia yang saya nyari. Sudah lulus atau belum ya? Mungkin sudah kali ya. Oke, saya sapa satu aja lagi. Ninda Octavia. Open mic ini oh, Indah. Oh, mana ada suaranya ini Indah ini. Nggak ada ini aja. Izzy Angelina Tirta. Bacanya Angelina ya. Iya, Bapak. Bacanya Izzy Angelina gitu betul ya. Enggak, Bukan Bapak. bukan Angelina. Kalau dibaca Angelina angel banget. Kamu pernah dibully nggak sama waktu SD
Di SD paling dibully, angel angel dipanggil angel gitu. Enggak dibully, biasanya dibully. Kasihan kadang-kadang anak-anak. Enggak ya. Iya, Bapak. Dibully, dibully enggak sama teman-temannya. Angel, angel, nah, dipanggil angel. Angel itu sulit ya. Eh, jadi dulu ada Buatan, lucu, Bapak. enggak ya. Dulu itu ada pelawak namanya Sukar. Ini cerita ini ya ringan-ringan dulu aja nih. Materi ini berat. Hari ini materinya super berat sebetulnya materi hari ini. Makanya saya buat anu dulu guyon dulu. Dulu ada pelawak namanya Sukar. Kalau ditanya namanya siapa? Sukar. Ya Sukar itu ya apa sih? Namanya Sukardi. Panggilannya Sukar sebenarnya. Enggak, masa sih nama kok Sukar ya sebut aja lah gitu kata temannya. Betul nama saya Sukar gitu ya. Lengkapnya Sukardi. Oh, jadi guyonan dulu itu. Sukar itu bukan sulit ya, bukan sulit tapi nama orang. Makanya Angelina nanti terus jadi nama Angel itu kan repot nanti. Kalau yang nggak ngerti nanti repot dibuat bahan bulian. Saya kira enggak ya. Tapi memang bully membuli di kalangan anak SD dulu saya juga dibully ya. Tapi saya menunjukkan prestasi, mereka nggak berani membuli gitu ya. Membuli saya apa macam-macam lah. Kadang sampai saya marah sebetulnya. Waktu SD saya masih ingat itu. Tapi ya saya nggak peduli ya. Saya pokoknya prestasi, prestasi, prestasi saya tunjukkan. Bulian ya bisa biarkan aja. Ngomong-ngomong apa saja ya nggak saya hiraukan gitu. Sampai sampai SMA pun saya ada rasa minder ya. Minder itu karena saya dari keluarga yang kurang mampu sebetulnya dalam arti tertentu ya kalau lihat teman-teman itu ada yang berangkat naik motor gitu ya sepeda motor itu suatu hal yang mewah waktu itu walaupun motornya jelek. Wah, tapi kalau udah yang punya motor itu apal sama jadi ada 4 kelas saya dulu itu SMA itu ada 4 kelas jadi kalau yang punya sepeda motor si A si B si C itu tahu semua. Sak sekolahan tahu yang punya sepeda motor itu berapa itu. Apalagi kalau ditopang anaknya laki-laki terus wajahnya keren gitu. Yang perempuan wajahnya cantik tambah. Waduh, tambah naik kelas ya, naik derajat. Nah, sementara yang lain mungkin pakaiannya enggak anu tapi kalau saya mencoba rapi ya, rapi. Jadi saya setrika bajunya gitu ya. Tapi ya tetap bajunya itu putihnya putih 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 hitam itu ya nggak bisa putih sementara yang lain setahun ganti baju gitu setahun atau kadang 1 semester sudah ganti baju itu ganti warnanya jadi celing gitu ya nah saya itu bajunya walaupun dikasih sekarang by clean itu misalkan diputihkan ya tetap aja nggak bisa putih bersih ya nggak bisa putih bersih karena badan saya nggak ada peningkatan, alhamdulillah ya. Jadi 3 tahun baju itu ya mungkin sampai lulus, ya sampai lulus beli pertama sampai lulus gitu baju itu. Kalau SMA kan nggak bisa tinggi-tinggi ya. Buku catatan tuh buku kalau yang lain buku itu ada sendiri-sendiri bukunya. Wah, ada buku matematika sendiri misalkan ada buku. Kalau saya beli buku yang nggak tebel saya bagi. Jadi campur, dimarahi sama guru itu. Kamu buku campur. Tapi kan mereka marahnya kan hanya, tapi melihat prestasi saya, nilai saya bisa 9, bisa. Kalau sekarang ya apa, nilainya ya A semua gitu ya. Ya, setiap setiap tugas kuliah saya kerjakan apa, setiap kuliah, tiap itu. Nah di kuliahan juga begitu.
Saya kuliah tapi dapat beasiswa ya. Ya gitu, saya nggak punya banyak. Ya, sepeda motor ada, sudah pakai sepeda motor karena jauh, tapi sepeda motornya butut itu ya. Waktu itu pakai namanya sepeda motor RC 100. Wah, lihat ya. Suzuki RC 100 itu. Ya, yang ada keluar asapnya itu 2 tak. Dan jelek sekali. Dan itu bekas dari kakak saya. Dari kakak saya selesai kuliahnya, kemudian ke saya diwariskan. Jadi saya dapat lungsuran sepeda motor yang apa-apa berangkat itu bajunya ya itu aja, sandal sepatunya ya nggak jelas itu. Tapi ya ada yang membuli, tapi saya nggak peduli. Yang penting saya prestasi dan saya menjadi 5 besar di 120 mahasiswa, tiga besar ya, tiga besar di angkatan saya sebanyak 120 orang itu. Kemudian tapi saya meningkat, setelah itu kan saya kerja, ya kerja terus melanjutkan lagi sekolah. Nah, saya melihat banyak teman-teman saya malah yang di IKIP itu ya, di IKIP itu kelasnya kelas menengah. Jadi di IKIP itu dulu sekarang jadi UNESA ya, Universitas Negeri Surabaya. Calon-calon jadi guru itu ngenes-ngenes. Orang dari deso gitu, keso-keso. Jadi kalau alamatnya itu, jadi ada berapa mahasiswa ya di UNESA itu ya. Itu alamatnya dia itu desa ini RT RW ndak ada jalannya, ndak ada nama jalan. Sedangkan saya seorang diri pakai nama jalan. Rumah saya kan di perkotaan ya, walaupun perkotaan tapi yang kumuh sebetulnya, daerah Ampel situ. Jalan KHM Mansur ada gangnya nomornya. Waduh, apalagi daerahnya itu, oh daerah mana? Daerah Ampel sana. Oh dipikir daerah yang keren. Wah ini orang kaya ini. Padahal enggak ngontrak orang tua saya. Cuman gaya aja tulisannya itu. Nah dari sekian banyak mahasiswa yang punya nama jalan itu saya. Alamatnya. Yang lainnya duwe esok-esok gitu. Ya nggak apa-apa. Ya gitu kesehariannya, pakaiannya sederhana. Pokoknya sederhana sekali ya mahasiswa itu. Kalau sekarang mahasiswa, waduh apalagi yang putri-putri itu macaknya bagus-bagus, bajunya bisa gonta-ganti berapa kali. Nah waktu itu mahasiswa yang putri-putri ya pakaiannya kemarin itu ya nanti 2 hari lagi ganti yang itu lagi mungkin dicuci kering dipakai lagi nanti yang satunya pakai dari paling cuma punya 2 setel atau 3 setel aja yang putri-putri itu kasihan ya Allah. Tapi sekarang mereka sudah jadi guru, ada yang jadi guru negeri apa segala macam dengan apa istilahnya ya keberadaannya sudah. Yang putra-putra juga gitu dulu naik sepeda ontel, sepeda kebo yang jelek itu sekarang sudah pakai mobil, sepeda motornya juga wah, mentereng gitu ya. Teman-temannya saya di KIP itu sudah bagus-bagus ya. Saya lebih karena saya berbisnis, karena saya punya bisnis, kemudian saya memang ada warisan bakat bisnis dari orang tua, kemudian berkembang bisnis. Sebagai contoh, saya masuk UIN itu pendapatan saya 15 juta per bulan. Sedangkan saya jadi dosen, gajinya cuma 1.500, ya, sepersepuluhnya. Tapi saya tinggalkan pekerjaan itu lama-lama, kemudian saya tinggalkan, kemudian tetap jadi dosen. Ya cukuplah. Yang artinya kekayaan itu ya sebenarnya bukan dari dosen ya misalkan saya bisa beli rumah bisa beli tanah itu hasil dari bisa naik haji itu ya. Tapi sekarang bisa mereka sudah bagus ya pendapatan dosen negeri ya termasuk negeri ya yang swasta enggak sih enggak negeri seperti saya kemudian yang lain-lain sudah bisa nabung. Ya, nabung, ada yang sudah bisa umroh, ada yang bisa haji, beberapa ini bisa haji, itu bagus. Tapi saya haji duluan di antara di antara dosen itu
Saya haji duluan, makanya kemudian kadang saya dipanggil Risi juga sebetulnya saya dipanggil Abah. Ya, karena saya yang pertama kali haji di fakultas itu yang haji itu pertama kali ya insya Allah saya yang dosen-dosen tua ada memang sudah haji duluan tapi saya lebih duluan haji kemudian susul yang lain dihajikan oleh kampus kalau saya haji sendiri mandiri ya, duit segitu tuh besar nggak mampu karena bisnis. Nah, jadi saya berharap kalian jangan jadi pegawai. Kalau jadi pegawai silakan, tapi bisnis juga iya. Karena nggak nututi, nggak bisa meraih pundi-pundi uang ya. Kalau jadi pegawai, kecuali pegawainya itu yang keren gitu ya, misalkan, yang karirnya bisa naik. Kalau karirnya nggak bisa naik, ya jangan jadi pegawai. Jadi nanti Anda jadi keluar jadi tenaga operator. Enggak. Anda coba usaha bikin perusahaan sendiri lah dan itu memang banyak yang punya perusahaan sendiri ya nah kalau manajemennya bagus tata kelolanya bagus insya Allah perusahaannya jalan dan beberapa jalan dan memang sesuai anjuran dari saya kamu pelajari ini kamu perusahaannya harus begini harus begitu juga memang mereka pembelajar ya rata-rata mereka mau belajar walaupun tidak dari saya atau dari dosen lain mereka belajar bahwa bagaimana mengelola perusahaan dengan baik. Nah, mereka jadi pimpinan dan mempekerjakan teman-temannya atau adik kelasnya. Waduh banyak itu. Banyak contoh ya. Nah, kamu kenal si A, si B atau siapa mungkin dengar ya pasti dengar lah. Alumni ini, alumni UIN TI itu punya usaha ini proyeknya gede-gede misalkan ya miliaran itu ya punya startup yang jalan gitu ya nah, tapi tidak secanggih beberapa kampus besar seperti misalkan ITB punya namanya yang foundernya Bukalapak misalkan ada lagi kalau nggak salah yang ya ada beberapa startup yang dari mereka yang perguruan tinggi besar. Kalau dari luar negeri ya jelas ya, misalkan siapa Nadiem Makarim sebetulnya itu yang ownernya Gojek itu dari luar negeri, dari luar negeri banyak. Ya memang di luar negeri itu orientasinya adalah bisnis gitu loh. Mahasiswa diajari tentang bisnis dan bagaimana mengelola perusahaan itu dengan baik. Nah, sekarang materinya juga gitu, mengelola. Nanti materinya ini panjang ya sebetulnya ya. Panjang, materinya padat, punya banyak. Nanti ada video yang wajib Anda tonton. Tapi bukan dari saya ya. Wajib ditonton. Jangan di skip. Menarik kalau Anda dalam memang bagian dari IT, orang IT, sungguhan, jangan di skip. Wong pas saya itu nontonnya kadang nggak sekali kok. Jadi saya nonton itu videonya itu nggak sekali gitu ya. Karena menghayati oh, apa itu ya. Nanti ya, saya kasih linknya. Ada 3 video. Sebenarnya masih banyak lagi video, tapi saya pilihkan 3 yang kompeten, yang bagus untuk sebagai bahan perenungan. Nah, dijalankan bagaimana bahwa IT governance ya itu sangat penting. Kemudian Anda juga perlu membaca, baca. Saya share screen ya. Sebelum saya masuk ke materi, eh, apa yang perlu dibaca masuk ke folder apa namanya folder materi di sini yang saya berikan kuliah Syahid ya. Gampang ya. Saya juga manage. Jadi saya juga manage model perkuliahan sekarang lebih lebih tertata lagi. Jadi Anda masuk ke perkuliahan di situ. Nah, masuk ke ITG, yang ITG ya.
Yang ITG di situ ada dua sebenarnya, skripsi perencanaan strategis dan skripsi tata kelola teknologi informasi. Yang ini, yang strategis ada empat skripsi. Yang bimbingan saya langsung namanya metode Tozer. Ini Aziza, bagus sekali anaknya, betul-betul menghayati skripsinya itu. Dan ada beberapa poin penting gitu ya. Kemudian ada satu yang belum saya bagikan ke Anda ini kayaknya. Oke, saya share aja ya, saya share. Tapi ini materi di manajemen proyek, tapi cocok juga untuk Anda. Nah, sebentar, saya kopikan. Materinya sebenarnya di manajemen proyek, tapi ini juga perlu, jadi materinya banyak ini yang menyangkut bab ini yang mau saya jelaskan ini luar biasa. Makanya nggak ada kata lelah untuk belajar ya. Banyak yang harus dipelajari. Banyak sekali sudah. Kadang-kadang saya mikir kamu sanggup enggak gitu loh. Waktunya dibagi sekian banyak kuliah. Tapi ya sempatkan. Jadi enggak ada waktu kosong. Kalau benar-benar enggak ada waktu kosong gitu. Enggak ada waktu kosong untuk belajar itu enggak ada. Beneran itu. Semuanya harus baca, 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 baca. Makanya di Al-Quran itu ikro, ikro, ikro itu baca. Maksudnya memang bener. Ya cuman satu tugasnya mahasiswa itu baca. Ya, buku-buku itu kayak ibaratnya makanan, makanan konsumsi kamu gitu loh. Kalau nggak baca buku lapar gitu loh. Ya, kalau seperti halnya kalau nggak kuliner tuh nggak marem gitu ya. Sama seperti itu. Mahasiswa nih nggak moco itu atau mengelaborasi. Oh tadi dari dosen ini ya. Coba saya cari lebih lanjut ya. Dan saya senang sekali ternyata. Di sini ada beberapa mahasiswa ya, se- ya, yang saya senang sekali gitu ya. Siapa ya? Saya nggak sebenarnya nggak mau nyepil, tapi saya kira harus kita apa namanya harus kita dukung ya. Mana ini? Nah, oh bukan ini, yang mana ini? Jadi tanpa memang memang saya suruh, cuman memang saya pingin muncul dari kesadaran Anda gitu ya Kak. Anda itu kan kemarin saya kasih tugas sebenarnya mencari mengumpulkan data kemudian nah dipublikasikan dalam bentuk artikel itu ada yang sudah namanya siapa ini Pak artikel saya tugas dari Bapak sudah terbit nah ini kalau salah eh bukan ini bukan ini mana ya kok nggak muncul eh yang sebelah mana? Kok ada pokoknya lah. Kok saya nyari-nyari. Jadi publish di nggak tahu yang kelas ini atau kelas apa ya? Atau kelas saya yang lain ya. Pokoknya saya cerita aja. Sudah dua yang melaporkan, dua orang. Satu satu mahasiswi, satunya mahasiswa bahwa tugas kuliahnya sudah publish di jurnal. Jadi kuliahnya belum selesai nih. Kuliahnya kan belum selesai tapi sudah publish di Sinta 5 dan 6. Wow, bayangkan. Kenapa dia publish? Eh yang gratis banyak di Sinta 6 dan 5 itu banyak yang gratis. Dan mereka banyak kekurangan materi sebetulnya. Yang ngirim itu jarang. Nah, caranya gimana? Cari jurnal, nah, Sinta 5 atau 6 yang itu ada di pelosok daerah pelosok, misalkan di daerah Sumatera, Sulawesi, jadi perguruan tinggi yang kecil-kecil atau sekolah tinggi ya atau apapun yang dia pasti punya gitu, punya jurnal. Nah, Anda kirim itu. Kalau Anda dari perguruan tinggian dari Jawa kemudian membawa nama besar UIN Malang, mereka segan gitu, merasa terhormat untuk menerima Anda gitu. Ini strategi ya. 5 Sintai 5 atau 6
yang gratis banyak. Kirim aja, kirim. Dan nggak canggih-canggih sekali itu ya, nggak canggih. Ya biasa-biasa aja kayak tugas kuliah gitu ya. Tapi ada beberapa yang bagus ya. Ya coba yang sekarang misalkan tentang IT governance, tentang apa. Apalagi Anda sudah mahir pakai ChatGPT misalkan dan juga sudah saya spill cara-cara itu nanti juga akan saya tambahi ya setelah pertemuan ke-8 ini kita fokus untuk menggali informasi lo. Materinya gimana Pak? Materinya bisa dipelajari sendiri. Yang selanjutnya berarti sudah ada penanaman bahwa materinya ini Anda bisa berlanjut untuk menyelesaikan materi dengan sendirinya. Tapi ada materi di luar itu yang nanti akan saya sampaikan gitu ya. Bagaimana menjadi seorang peneliti, ya, bagaimana menggali, menulis karya-karya ilmiah yang lebih keren gitu ya. Bagaimana membuat buku, ya itu adalah warisan ya. Bisa membuat buku. Mungkin ada beberapa yang pernah kuliah saya suruh bikin buku, tapi masih ada perkembangan terbaru lah sehingga nulisnya bisa lebih baik ya. Nah, saya juga buka kursus sebetulnya. Mahal kursus saya itu, kursus membuat buku. Nah, tapi Anda saya kasih gratis. Tapi dalam beberapa pertemuan itu ya, terbagi. Pokoknya jos harus bisa. Mahasiswa nanti karya-karyanya lebih bagus. Tidak ya, jadi selebgram aja gitu ya. Oh, nah senengannya narsis apa. Oke, materi kita itu besar sekali materinya. Nah, ini materinya ini slide-nya panjang ini. Oke, ini sekarang materinya saya tampilkan. Jadi apa? Sekarang kita membahas tentang perencanaan strategis dan arsitektur teknologi informasi. Yo. Kalau ada arsitektur sipil, ya arsitektur teknik sipil ya, bangunan. Maka di TI juga, TI itu juga bangunan tapi di arsitekturi. Arsitektur itu apa ya? Arsitektur itu gambar gitu aja ya, gampangannya gambar model seperti ini yang bagus. Jadi arsitek rumah misalkan ya berarti rumahnya gambar dengan sangat bagus ya. Membahas bagaimana teknologi diarahkan bukan sekedar digunakan. Nah, beda kalimat. Jadi ada teknologi yang dimaksud teknologi bisa teknologi macam-macam ya, tapi yang khusus adalah teknologi informasi diarahkan bukan sekedar pokoknya digawe enggak. Jadi ada nilai lebih dari aplikasi atau teknologi ya kalau gampangannya teknologi. Itu. Nah, sekarang kita lihat slide pertamanya apa ini. Ya, ini modelnya agak berbeda dengan yang sebelumnya. Nah, ini ada satu pertanyaan yang menggelitik sebetulnya, yaitu mengapa perencanaan IT itu penting? Strategic planning itu penting. Strategic planning atau Anda bisa lihat di Facebook saya. Baru saya juga saya nulis itu ya. Ah, ini bisa jadi bahan tulisan ya. Anda bisa lihat di Facebook saya atau di Kompasiana. Teknologi tanpa arah jadi reaktif, hanya merespon masalah. Jadi kalau ada masalah, oh iya pakai ini. Ada masalah pakai ini. Tapi tidak diprediksi masalah ke depan seperti apa. Jadi teknologi kalau ada sesuatu baru cari-cari. Ya, tapi tidak eh, memprediksi ke depan. Oh perlu ini, perlu ini. Nah, jadi begitu ada masalah muncul sudah ada, nggak bingung. Dan itu terjadi di UIN Malang. Saya sering mengalami gitu. Jadi seperti manajemen skripsi misalkan. Itu mulai berapa puluh tahun UIN Malang itu tidak punya sistem informasi skripsi. Sekarang sudah mulai pakai manual tanda tangan, lah, lucu itu ya. Tapi itu pun saya kritisi lagi masih jadul sebetulnya. Konsepnya masih jadul. Masih yang buat itu ya
Pak Agung sama siapa itu nggak ngomong ke Pak Said tolong kasih. Nah, anak-anak orang-orang itu nggak nggak melihat ke siapa, misalkan oh Pak Said mohon saran dong perbaikannya seperti apa, itu banyak kelemahan-kelemahannya. Nah, saya beritahu mereka nggak jalankan dan nggak kadang mengabaikan ya. Nanti saya sebut, saya spill nanti lah kapan kelemahannya. Tapi sudah mulai dari dulu, ngapain sih pakai misalkan sk- skripsi itu kenapa harus dicetak banyak? Sekarang kan nggak usah dicetak, ngapain penuh-penuhi penuh-penuhi lemari dan tidak dibaca. Ayo coba Anda ke jurusan. Skripsi itu kan ditaruh di situ, jejer-jejer. Pajangan aja sebetulnya. Tapi Anda nggak pernah masuk ngambil. Anda bisa ngambilnya sekarang di ETSIS. Dulu di perpus ada satu ruangan sampai sekarang masih ada ya, menyimpan arsip-arsip lama, menyimpan arsip-arsip lama. Ya, menyimpan arsip-arsip lama atau skripsi yang lama-lama. Tapi kemudian harusnya menurut saya didigitalisasi. Tapi tenaga itu tidak ada. Mestinya bisa mempekerjakan mahasiswa untuk mendigitalisasi, walaupun mereka nggak punya alat. Tapi sebenarnya beli alatnya nggak ada. Begitu buku ditaruh itu, buku itu bolak-balik sendiri, apa namanya, pakai pakai kayak robot, kemudian difoto, kemudian dari foto itu menjadi PDF. Jadi semua buku apapun itu bisa. Nah, tahu alatnya berapa? Enggak punya. UIN malah nggak punya, tapi beberapa kampus punya. Nanti bisa lihat, Anda bisa lihat. Nah, proses digitalisasi, ada transformasi, disimpan. Nah, ke depan harus bayangkan gitu. Karena yang lama, misalkan penelitian lama masih dipakai. Karena berangkatnya penelitian itu dari yang lama-lama. Oh, yang lama pernah meneliti ini, meneliti ini, meneliti. Nah, sekarang yang baru jadi e-book. Dan saya orang-orang jadul nih, saya kritisi juga. Jadi kepala perpustakaan atau apa itu kalau ada dosen nyumbang buku atau ada instansi nyumbang buku ke perpustakaan itu di blow up, di blow up, diglorifikasi. Wah, ini terima kasih sumbangannya buku ini macam-macam bla 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 bla. Sementara saya menyumbang ke repositorinya dalam bentuk e-book, nggak ada bedanya buku mereka fisik, tapi saya pakai e-book. Saya menulis buku mereka hanya satu kali, tapi saya ngirimnya e-book itu 3 kali, 4 kali gitu ya. Nggak ada ucapan sama sekali ya, walaupun saya nggak pingin ucapan, nggak penting menurut saya. Tapi mereka sudah salah paham gitu loh. Yang penting itu isinya atau bentuknya. Saya kritik, benar-benar saya kritik itu. Jadi pemikiran yang salah bahwa benda fisik itu adalah sesuatu yang besar. Tapi tulisan, kajian ilmiah atau apapun itu tidak di-maintain dengan baik, atau istilahnya ada knowledge management. Kalau ada ikut mata kuliah knowledge management, saya tulis bukunya sama Pak Toto. Ada materi knowledge engineering. Ada istilah knowledge engineering, ada istilah knowledge management. Itu juga harus dipelajari kalian ya. Nanti bukunya boleh lah, tapi belum maunya didaftarkan ke perpus. Nanti ngerti. Oh, ternyata pengetahuan itu harus dikelola di kampus itu. Karena nanti kalau nggak dikelola, ganti rezim, ganti generasi, ilmu yang lama berangkat lagi, belajar lagi, yang di bawah itu belajar lagi, yang awal yang baru belajar lagi. Tapi seharusnya kan, oh sudah ada kemarin tuh pengetahuan tentang tata cara membuat SK, misalkan ya, surat keputusan itu redaksinya begini. Nggak perlu belajar lagi, tapi meniru langsung gitu. Atau ada petunjuknya langsung. Dan itu juga hasil dari proses bertahun-tahun bahwa membuat SK yang benar itu seperti ini misalkan. Dan itu tidak di manage, di maintenance. Jadi pengetahuan itu di maintenance, ibaratnya adalah barang juga. Jadi bukan hanya mobil yang di maintenance, bukan.
Pengetahuan juga di maintenance kalau orangnya sudah almarhum, misalkan. Nah, ilmunya itu tetap dijalankan. Oke, lanjut ya. Poin pertama, teknologi tanpa arah. Jadi nggak punya arah yang jelas. Pokoknya jalan aja kalau ada butuh ya digoleki. Oh, butuh aplikasi ini, cari. Butuh ini, cari. Enggak, harusnya dari awal sudah di planning dengan baik ya. Jadi harusnya strateginya. Jadi kalau strateginya orang mau perang itu nggak asal perang, harus ada strateginya. Kayak Iran itu punya strategi bertahan banyak kemudian menyerang. Karena sekarang teknologi persenjataannya Iran tuh melebihi Indonesia nggak nopo-poi secuil pun gitu. Padahal kalau mikir oh, Arab negara opo Iran itu kan gitu. Kita kadang mikir gitu. Oh negara kita besar. Kebalikan. Besar apa nih? Besar banyak orangnya. Besar dari jumlah. Tapi dari kualitatifnya, tidak ada kuantitasnya aja. Proyek tidak terintegrasi. Nah, ini dia. Banyak bikin proyek sendiri-sendiri. Di TI bikin atau di Saintek bikin sistem informasi skripsi. Tapi yang di pusat juga bikin. Dan disuruh disuruh ngisi dua-duanya mahasiswa. Kan ngawur gitu loh. Jadi suruh ngisi juga disiakat. Nanti kalau Anda skripsi, disuruh ngisi. Kemudian Saintek juga punya. Jurusan juga punya. Wis gak karu-karuan kampusmu iki. Mestinya kalau punya TI ngusulkan ke atas. Sudah ini saja yang lain nggak usah ikut-ikutan gitu ya. Ada negara di dalam negara. Ada kampus di dalam kampus istilahnya gitu. Repot. Itu terjadi itu beberapa pokoknya ada lah. Nanti saya sepil ya bisa aja nanti kita ketemu ngomong-ngomong. Kok ada Pak ngomongnya kampus dalam kampus? Iya ada itu. Saya nggak nyebut fakultasnya atau yang lain atau semua fakultas berperilaku bikin acara sendiri, pusat bikin sendiri. Waduh. Contohnya KKM. KKM itu program pusat, tapi di fakultas nggak usah KKM. Kita buat sendiri KKM. Harusnya di pusat semuanya gitu loh. Kalau memang itu dananya bisa lebih bagus gitu ya. Biayanya tinggi tanpa nilai jelas. Nah, iya. Jadi kalau sendiri-sendiri bikin biayanya coba banyak, lebih banyak. Tapi kalau biaya terpusat, disentralisasi, nah, ini bisa nih punya kendaraan. Jadi misalkan ya kendaraan di fakultas punya kendaraan, di jurusan punya kendaraan. Tapi apakah bersamaan pemakaiannya, misalkan punya bis, fakultas punya bis, jurusan punya bis, universitas punya bis, katakan gitu ya. Duitnya banyak ini jurusan banyak, fakultas banyak, punya duitnya banyak, universitas buat apa gitu loh. Iya nanti kan di fakultas repot kita harus punya sendiri. Lu nggak mungkin kalaupun bersamaan kan nggak mungkin pengguna. Kalaupun bersamaan ya dia diatur jadwal kamu dulu yang berangkat kan bisa ditunda gitu loh. Sehingga biayanya bisa dialihkan ke yang lain. Server juga gitu. Wah punya punya server wah. Kalau itu sekedar untuk pelatihan nggak apa-apa. Jadi misalkan TI punya server untuk belajar nggak apa-apa. Tapi fakultas punya buat apa? Di universitas harus punya karena hidup terus, live terus servernya nggak boleh diutak-atik. Ya, juga rahasia misalkan. Misal punya siakat di jurusan, buat apa punya siakat? Karena nggak bisa ngakses siakat pusat. Loh, ya tata kelolanya diizinkan, artinya para pejabatnya bisa ngakses misalkan jumlah mahasiswa berapa, nggak perlu tanya-tanya tapi bisa mereka disediakan menu untuk para pimpinan gitu ya. Wes pokoknya banyak cerita di balik itu. Dibutuhkan arah strategis agar keputusan konsisten. Iya, kalau visinya memang kadang-kadang ya ini agak aneh juga. Memang visi itu beda setiap unit.
Visi di universitas bikin, visi di fakultas bikin, visi di jurusan bikin. Tapi visi itu tidak diturunkan dari visi yang paling atas. Mereka asal bikin. Saya dulu terlibat juga. Saya pikir gitu ya. Salah. Jadi kalau pusat itu bikin visi seperti ini, maka visi yang fakultas harus mendompleng, harus memenuhi unsur visinya universitas. Kalau universitas itu bicara tentang kampus unggul, maka di fakultasnya juga harus menjadi fakultas unggul. Nanti di jurusan juga unggul. Jangan sampai ngomongnya nggak unggul, ngomong yang lain misalkan. Wis mbum blakrak opong. Biar aku bikin visi sendiri kampus tanpa mendukung yang dari atas. Nah, di atas pun harus dapat dukungan dari yang bawah. Artinya sama-sama dirumuskan bahwa visi jangan sampai pimpinan rektor saya yang punya visi misi maka dia membuat sendiri. Pokoknya manut. Ya enggak, harus musyawarah. Musyawarah dari berbagai stakeholder mulai dari bawah sehingga mengkerucut menjadi satu visi universitas yang komprehensif. Kalau itu perusahaan juga harus berlaku gitu. Kalau nanti Anda punya perusahaan yang gede, hati-hati. Visi misinya itu harus dibangun dari banyak kepentingan. Jangan kepentingan pribadi. Ya, saya pimpinan, saya berhak menentukan. Wah, kacau nanti. Jadi arah strategisnya, keputusannya juga harus bisa konsisten akhirnya gitu ya. Akhirnya kalau di universitas ngomongnya A, maka di fakultas atau di jurusan ngomongnya A. Sekarang ini di kampus UIN Malang itu ada beberapa kebijakan yang di pusat ngomong A, di bawah ngomong Z gitu. Ada nyimpang jauh. Nanti kalau perlu kita bisa bicarakan di luar perkuliahan ya. Kalau ngerasani itu ya repot ya. Gak dalam forum resmi ini kan resmi ya. Kuliah itu resmi. Mengapa perjalanan pentingnya itu tadi ya? Oke. Eh, nomor tiga. Apa itu IT Master Plan? Nah, untuk itu butuh yang disebut Master Plan, perencanaan master. Ya sudah nggak saya jelaskan ya. Pokoknya ada IT Master Plan, nah, istilah. Yaitu berisi dokumen strategis. Nah, di universitas memang punya namanya statuta. Ada namanya Renstra. Tapi itu masih kadang-kadang nggak fokus sih. Ada beberapa yang kadang-kadang nggak ada semua ya. Tapi paling tidak sudah ada Renstra jangka pendek, jangka panjang. Nah, UIN Malang kemarin sudah dirumuskan jangka panjangnya 25-30 tahun ada. Sekarang sudah selesai. Apa itu terwujud memang karena ada rencana memang direncanakan oleh founding father bahwa kita akan menjadi kampus yang besar, maka kita punya kampus tiga. Itu secara kuantitatif bangunannya, tapi dosennya, kemampuan, skillnya, apa segala macam masih di bawah standar. Lupa akreditasinya habis. Itu penilaian kuantitatif. Jadi kalau misalkan ada guru besar Profesor X ya, saya nggak sebut nama ini, ditanya, lola, lolok plong terhadap ilmunya. Lo bisa Pak naik? Bisa, wong itu hanya sekedar pokok naik kelas kok. Profesor itu cuma sekedar naik kelas gitu loh. Seperti kamu masuk semester sekarang 6 ya. Kamu ditanya eh, coding pemrograman misalkan semester 1, semester 2, ya ya maaf mungkin nggak ngerti. Loh kok bisa sampai semester 6? Ya wis ngerjain tugas pokoknya Pak. Ya dosennya ya wis kasih nilai gitu. Nah, Anda sendiri yang berangkatnya untuk meningkatkan kualitas diri sendiri. Di Al-Quran sebutkan tidak berubah suatu kaum kalau kaum itu tidak merubahnya sendiri. Kaum. Kalau dalam skup yang diri sendiri, kalau diri sendiri nggak berubah, ya enggak, ya tetap aja kualitasnya ya itu gitu loh. Kita nggak ngomong kuantitas. Kuantitas itu belakangan.
Jadi kalau kualitasnya baik, masih kuantitasnya baik. Jadi kalau dia pinter nulis, kualitasnya pinter, cerdas, maka tulisannya akan banyak gitu. Tulisan-tulisannya akan lebih banyak, buku-bukunya akan banyak sebagainya. Penting itu ya. Jadi dokumen strategis arah TI, panduan jangka menengah. Menengah, tapi sebenarnya juga harus punya jangka panjang. Jangka pendek itu wajib ya. Jangka waktu 3 sampai 5 tahun cukup stabil. Jadi paling tidak kita punya arah. Kalau kita punya perusahaan, organisasi, buatlah jangka waktu 1 tahun ke depan apa, tahun kedua apa, tahun ketiga apa. Kalau perlu sampai 5 tahun ke depan, lupa kan sulit memprediksi 5 tahun. Tidak apa-apa, Wong. Namanya rencana. Lebih baik sehingga di tengah jalan, oh iya sudah saya rencanakan, jadi sudah siap-siap gitu ya. Seperti orang kalau mau berangkat berangkat mana kalau nggak siap-siap nanti kedadap-dadap ya istilahnya bahasa Jawa ini gopuk karepe dhewe ya nggak jelas. Jadi cukup stabil tapi tetap fleksibel. Nah, kemudian master plan itu nanti jelas bisnisnya opo, IT-nya opo. Jadi kalau misalkan butuh masalah promosi, TI-nya apa? Oh, berarti buat kanal YouTube misalkan. Maka disiapkan ruang podcast atau ruang apa yang pembelian peralatan-peralatan untuk itu. Nah, jelas. Jadi proses bisnisnya adalah promosi yang baik. Nah, berarti kita harus punya peralatan fotografi yang baik. Nah, ada software TI-nya, editingnya, segala macam. Nah, tenaganya yang perlu disiapkan apa. Jadi kebutuhannya opo, solusinya apa, sudah bisa ditulis di Renstra. Kamu bisa buat lah nanti perencanaan strategis. Kalau lihat bukunya, skripsinya itu nanti tahu, oh, butuhnya ini. Butuh misalkan di di pondok. Di pondok itu tidak ada puskomnya misalnya, pusat komputernya atau kalau di UIN Malang ada PTIPD, pusat PTI itu pusat teknologi informasi dan pangkalan data center istilahnya. Kalau bahasa istilahnya data center, kalau istilah Indonesianya pangkalan data, pusat teknologi informasi. Disitulah pusat teknologi informasi yang merancang apa keperluan kampus. Nah, di sebuah pondok pesantren kadang-kadang dilewatkan karena jadul. Nah, makanya kalau kamu anaknya kiai atau pernah apa, usulkan, Pak, saya akan desainkan master plan yang nanti di kampus itu ada, di pondok ada PTIPD-nya. Nah, itu ruangannya digambar, juga gambar ruangan itu juga termasuk master plan ya. Digambar servernya jenis tipe apa, RAM-nya seberapa, nanti sistem informasinya apa di dalamnya. Nanti saya jelaskan di akhir kuliah ini. Jadi apa saja yang perlu dibangun di eh, pondok itu tadi, misalnya di pondok ya. Di kampus, kalau kampus biasa punya ya. Di sekolah SMA juga harus punya sekolah. Kecuali kalau sekolah tadi misalkan bernaung di yayasan, berarti yayasan punya SMP, punya SD. Nah, bikin aja satu, jangan bikin sendiri-sendiri. Jadi bikinnya di pusat, jangan SMA bikin sendiri karena proyek. SMP saya pernah ngalami gitu, bikin proyek-proyek sendiri, cari untung sendiri, tidak ditangani. Akhirnya nggak berkembang. Itu ya. Jadi bisa menghubungkan antara bisnis ya jelas, kelihatan gitu loh. Ya, butuhnya opo, bisnis opo, IT ini opo, butuhnya opo, IT ini opo. Jadi dua-duanya ditulis itu. Bukan daftar proyek fokus pada arah. Ya, kita harus fokus pada arah bukan aktivitas. Nah, arahnya yang penting arahnya dulu. Kita mau menjadi pemain apa semacam Shopee Food ya misalnya, aplikasinya adalah aplikasi makanan misalkan, maka ya kita fokus ke sana gitu loh, bukan aktivitas itu ya ada ditulis tapi itu bukan pokok ya di ID Master Plan itu. Oke, fungsinya apa? Menerjemahkan tujuan.
Jadi strategi itu jadikan. Jadi ada visi, misi, ada program kerja. Jadi visi dulu tentukan, kemudian dari visi turunkan menjadi misi. Nah, kalau di luar negeri itu ada beda. Pak, kalau di luar negeri itu mission dulu baru vision. Nah, ini pandangan yang berbeda. Kalau kita pakai pakai mantap visi dulu, kemudian misinya apa? Kalau di luar negeri kebalik ya. Coba ada yang ada paham yang itu. Paham misi dulu baru visi. Nah, kamu pelajari. Tapi visi itu sudah ada skripsi mahasiswa yang saya bimbing IT governance kalau salah mempelajari visi pakai NLP. Jadi visinya sudah benar atau enggak, visinya sesuai apa enggak. Jadi kita mencocokkan visi dari perguruan tinggi dunia. Misalkan MIT kan punya visi. Kira-kira itu selevel enggak visinya UIN Malang dengan mereka? Itu diukur derajatnya. Wah, menarik itu skripsinya. Baca, boleh baca. Jadi penelitian saya sama mahasiswa apa ya lupa saya namanya. Kamu cari di tesis ya. Nah, jadi visi itu bisa ditimbang visinya perguruan tinggi kelas dunia MIT dengan jurusan TI. Paling tidak kita ya ngekor dikit atau meneladani lah istilahnya gitu. Jangan kayak apa ya. Nah, itu perlu gitu ya. Nah, fungsinya menerjemahkan tujuan bisnis strategi jadi konkret. Nah, itu ada program kerja. Nah, saya pernah membuat, jadi waktu itu ada pilihan. Sampai sekarang nggak ada itu. Jadi kalau Anda mau jadi kajur atau kaprodi, kepala program studi atau menjadi dekan, itu ditunjuk. Ya, bahkan rektor pun itu ditunjuk dari pusat, pinter-pinteran ngomong, nggak pinter-pinteran ide gitu ya. Nah, saya pernah menganalisis siapa yang berhak maju untuk pemilihan itu dari UGM, dari UB itu bisa. Karena mereka setiap kandidat itu mencanangkan visi misi mereka untuk dibawa kemana kampus. Jadi visi misi kepemimpinan, bukan visi misi universitas. Visi misi kepemimpinan mereka, program kerja mereka apa kalau mereka terpilih. Dan itu saya analisis, saya bandingkan, kemudian saya bobotkan dengan kemampuan orang tadi. Di UIN juga gitu. Saya sudah menentukan kemungkinan yang terpilih ini, tapi ternyata meleset. Kenapa? Ya karena pengaruh orang dalam. Jadi yang dipilih rektor sekarang itu, kalau saya ngomong, itu pilihan dari karena dia punya orang dalam di pusat sana gitu loh. Sehingga terpilih. Yang punya kemampuan itu tergeser. Baik sampai ke jurusan mestinya buat visi misi. Saya sudah pernah mendahului dulu itu. Saya saya mau mencalonkan diri sebagai kaprodi. Saya membuat visi misi kepemimpinan. Tapi ternyata itu nggak dipakai. Yang dipakai adalah orang yang pintar ngomong, yang mereka dekat dengan kekuasaan, Bu, dengan cara apa mereka pokoknya menjual diri, tanda kutip ya, bukan menjual diri secara negatif. Pokoknya dia seperti itu yang kepilih. Di tingkat fakultas juga gitu. Yang sekarang pun juga gitu, tunjuk. Mestinya kan kapabilitasnya dilihat. Memang ada sedikit punya kapabilitas ya, tapi itu tidak melalui proses yang jelas menurut saya. Di mana itu di UIN sendiri. Nanti kalau mau bicara ya saya nggak kasih contoh jauh-jauh. Baik sampai pada negara pun sing ono duit ya jadi pimpinan. Oke sing pinter hanya kecolongan. Oh Jokowi ya orang masyarakat kecil tapi aslinya dia ndak punya kemampuan sebagai pimpinan. Kalau Pak SBY punya karena dia sering baca. Prabowo masih lumayan mending. Prabowo juga masih mending punya banyak hal, tapi dia tidak punya karakter. Jadi dia secara psikologinya dia nggak bisa ngontrol emosi sebetulnya, tidak bagus. Makanya ada istilah, "Hai antek-antek asing," nah, padahal ya nggak begitu. Nah kalau Jokowi ya kok nanya saya, misalkan, itu kan repot.
Oh, pimpinan tertinggi kok begitu. Mau turun ke anaknya, plonga, plung, nggak jelas anaknya. Sekolah gak lulus, SMA gak lulus kok. Plonga, plungu gitu. Makanya dilihat nyanyiannya slang gitu kan. Slang buat nyanyian wapres yang paling nggak jelas. Nah, gak lulus SMA itu. Tapi bisa, karena apa? Bermain di tataran kekuasaan. Jadi kekuasaan ini dibolak-balik, bolak-balik. Wis hukum acak-acak. Mahkamah Konstitusi katanya ada mahkamah apa? Nyatanya ya pinter, ya dijadikan besan. Dijadikan besan, apa hakimnya? Ya jelas lah. Jadi unsur pribadi akan masuk. Nggak mungkin ponakanku dewe ya. Ya wis tak jadi wakil presiden. Nah masyarakat hanya bukan, wah ini padahal yang ngerti ya kalau kamu masyarakat cerdas ya kelihatan pelongo-pelongo ngomong kita perlu asam sulfat, asam folat kok jadi asam sulfat itu waduh nek gak wong cerdas itu ya nggak ngerti. Kalau kamu yang ngerti mestinya. Jadi ibu menyusui, ibu apa itu perlu yang namanya asam folat, bukan asam sulfat. Asam sulfat di mau ya mate kamu. Ya. Dan itu dianggap oh gak apa-apa dia nu masih ada gak apa-apa kamu diracuni buzzer-buzzer yang nggak jelas itu. Ya ngerti lah milih pemimpin. Jadi kalau milih pemimpin kemarin yang 19% atau yang itu udah bagus pilih ya silakan. Yang pilih sekarang enggak karu-karuan dipilih. Ya menang karena menang heboh, gemoy, wah fisiknya, wah padahal setelah jalan ya si Black Hedes ya, Black Hedes. Jadi belajar, belajar. Saya memilih yang presiden yang tepat ya kalau saya ngomong itu, gak apa-apa saya ngomong itu pada waktu SBY. Saya nggak milih calon lain karena saya tahu kemampuan cara dia berkomunikasi, keilmuannya terlihat nampak. Dalam waktu debat itu saya ngerti, maka saya pilih SBY. Berikutnya, enggak, pilihan saya enggak pernah masuk. Kalah dengan popularitas mereka. Oh, plonga-plongo dipilih. Dua kali bahkan. Dua kali. Plonga-plongo dipilih. Saya sudah tahu, enggak iso. Bahasa Inggris gak ceto, macam-macam. Sudah, kacau. Kamu mau menjadi bagian yang gitu ya silakan. Bagian-bagian dari mereka yang plonga-plongo. Tapi harus jelas itu. Ya, boleh kita diskusikan secara politik. Kita lihat bagaimana yang sebenarnya ideal seorang pemimpin. Bahkan sampai pemimpin yang rumah tangga pun boleh diskusi dengan Pak Said ya. Jadi jangan pakai kacamata kuda. Banyak ilmu-ilmu cara memilih pemimpin yang baik gitu ya. Dasar prioritas investasi. Wah. Jadi duitnya kan terbatas. Kalau kita punya organisasi, uang masuk itu dari sekian-sekian digunakan untuk apa? Bikin skala prioritas. Nah, kemarin sudah kita coba. Sebetulnya itu menjadi paper ya. Kan saya ngomong judulnya kemarin cobaan pakai paper. Kalau nggak salah jurusan ini ya, atau salah nanti tolong benahi. Saya ajari tentang AHP misalkan. Maka skripsi saya itu banyak tentang AHP. Lu kenapa? Karena supaya kamu mampu pinter dalam menentukan prioritas. Makanya, tapi saya sudah bosen aja nih skripsi tentang AHP, sistem pendukung keputusan. Saya sudah bosen. Saya yang bosen, tak tahu Anda. Ini bosen sudah. Terlalu, terlalu gampang metodenya sebetulnya. Tapi sebenarnya dampaknya tinggi itu. Jadi harus ada prioritas investasi. Duitnya dibuat apa saja. Wah, yang punya nilai atau dampak yang besar. Alat koordinasi. Jadi fungsinya master plan itu alat koordinasi. Jadi unit ini, jalan ini nanti kamu kerjasama sama unit ini ya. Kamu kerjasama sama unit ini. Kalau unit ini menghasilkan ini, maka nanti hasilnya adalah untuk unit ini. Nah itu kolaborasinya jelas. Nggak dewi mikir. Sudah ditentukan di awal. Jadi nggak, aku kerja sama siapa ya, gitu kan biasanya. Saya dengan siapa ya, bingung nyari-nyari.
Nah, itu di master plan itu sudah jelas. A- Acuan evaluasi. Nah, kemudian diukur. Nah, nanti biasanya ini yang sulit ini. Nah, di Islam itu ada konsep ulul albab yang saya tulis bukunya. Silakan di-download ya. Buku yang saya tulis bahwa di situ harus ada zikir, fikir, tadabbur, dan tazakur. Nah, tazakur ini adalah evaluasi. Jadi konsep di Al-Quran itu sudah saya breakdown gitu. Itu yang yang konsep lama adalah zikir, fikir, sama amal soleh. Nah, amal soleh ini nggak jelas. Nah, ini amal soleh itu akhirnya salah bahwa konsep ulul albab atau Al-Quran itu pada proses akhir, hasil akhir, tapi tidak pada proses. Jadi pada proses itu dinilai gitu ya, dinilai. Makanya kalau nanti skripsi itu misalkan hasilnya jelek ya ngomong aja jelek gitu, nggak usah tutupi. Pak, penelitian saya ternyata lebih jelek dari penelitian sebelumnya. Nggak apa-apa. Itu berarti sebagai acuan bahwa jangan diteliti lagi kalau sudah jelek itu. Jadi yang lain itu siap-siap tidak meneliti hal yang sama gitu. Nah, itu adalah acuan evaluasi. Jadi ada ukuran standar yang mau dipakai. Misalkan pakai ISO, pakai COBIT, pakai apa itu adalah jelas gitu ya. Yang di mata kuliah kita harusnya Anda belajar ya nanti. Mudah sebetulnya mudah, cuman butuh penalaran yang banyak istilahnya ya. Oke, itu fungsi dari master plan. Lanjut, komponennya apa saja? Dalamnya ada visi dan tujuan. Jadi visi, misi, tujuan, program kerja boleh. Tapi yang jelas itu ada visi, misi, program kerja. Ya, program kerja itu tujuannya. Arah yang ingin dicapai apa? Dan nanti ada teknik kalau saya pernah dulu bikin gimana caranya bikin visi yang baik gitu. Kemudian dari visi itu bagaimana menurunkan itu saya tulis ya. Atau tanya aja ke ChatGPT sekarang sudah gampang. Visi itu apa? Kemudian bagaimana cara membuat visi yang baik nanti. Nanti muncul itu di ChatGPT. Kemudian dari visi mau saya turun jadi misi. Terus gimana caranya membuat misi dari visi? Nanti dijelaskan oleh ChatGPT. Wah, mudah sekali. Pinter-pinter aja, kreatif pakai ChatGPT. Nanti jawaban-jawaban itu muncul kondisi saat ini. Nah, kondisi kita ada sekarang itu kita punya apa, ke depan harus punya apa. Kalau itu adalah master plan secara pribadi, misalkan itu kamu punya aku saiki jadi mahasiswa TI, dibiayai orang tua segini. Tapi kalau saya nanti lulus, saya akan berusaha untuk mendapatkan misalkan 100 juta pertama saya dalam 1 tahun. Gak ngomong 10 juta, 1 juta pertama saya sudah ngomong bagaimana saya lulus, setelah lulus saya akan mendapatkan 100 juta saya pertama dalam tahun pertama, 100 juta pertama dalam tahun saya setelah lulus. Loh, kok iso ngono berarti sebulan cuman 10 juta, nggak gede, kecil 10 juta itu. 100 juta tahun pertama belum bisa tuh kalau belum bisa beli mobil, bahkan beli rumah ya nggak bisa. Rumah subsidi pun harganya 150. Tapi di planning. Berarti dalam waktu 3 tahun saya harus punya rumah. 3 tahun saya harus punya mobil. Nah itu. Tapi difahami dulu kondisinya sekarang. Bagaimana saya bisa mencapai itu. Oh saya tak sekarang. Walaupun kuliah. Saya coba-coba bisnis. Atau coba-coba lagi. Misalkan jadi affiliate. Misalkan. Oh posisi angel jadi affiliate itu. Kan cuman videonya aja. Kalaupun beli barangnya, beli aja satu, kemudian jadi affiliate. Kan banyak itu. Dan itu mengalir. Karena apa? Jumlahnya banyak. Kalau online itu yang beli bisa 1.000 orang misalkan, itu dapat keuntungan banyak. Bayangkan kalau 1.000, untungnya 1.000, 1 juta, Rek. Nah, kalau Anda punya 10 produk untuk di affiliate, 10 juta, Rek, sudah dapat. Jadi pada saat kuliah pun untuk mendapatkan 100 juta pertama itu mungkin bukan omong kosong loh ya.
bukan ngomong kosong. Wow, Pak Syahid ini ngomong kosong loh. Pak Syahid sudah membuktikan. Nah, kalau misalkan Pak Syahid nggak jadi dosen ya mungkin ya bisnis itu loh. Mungkin lebih berkembang lagi banyak gitu. Nah, ngono sing dadi dosen sopo? Yang ngandani. Nek kang ngono kan gak jadwal kalau nabi. Nabi itu ngarahkan gitu loh. Kalau nabi pebisnis ada nabi yang pebisnis, tapi nggak nggak untuk kekayaan, hanya memberi contoh aja gitu. Sahabat-sahabatnya yang bisa kaya sebagainya. Diarahkan nabi tidak Usman ojo nyambut gaya ya kan duit gak mikir. Ternyata enggak, Usman juga zuhud sebetulnya walaupun bisnisnya dia nggak bisa tolak. Terus bertambah rezeki banyak itu kan yang nggak bisa ditolak dan seterusnya. Ada Abu Bakar dan itu ada kalau Anda bicara tentang Sirah Nabawi nanti kelihatan juga. Ada target masa depan ya tadi saya ngomong ya. Komponen air masa ada targetnya. Kemudian dan roadmap peta jalannya. Jadi kalau nanti kerjaan ini, nanti kerjanya ini. Kalau kerjaan ini selesai akan kerja ini. Itu namanya roadmap. Kemudian ada prinsip dan kebijakan, ada aturan mainnya, ada SOP-nya. Tapi kemudian SOP dibangun sekarang ini jangan pakai SOP sederhana, kita pakai manajemen proses bisnis atau nanti ada notasinya atau pakai BPMN untuk ngerancang. Jadi rancangannya itu sudah jelas, langkah-langkahnya sudah jelas, aturan mainnya jelas. Oke ya. Nah, coba itu komponennya. Resiko tanpa master plan oh jelas. Wis resikonya itu ya. Kalau tidak terintegrasi, wis kacau balau. Kalau investasinya tumpang tindih, ono duit masuk, ono duit keluar, apa gak jelas. Ini duit masuk dari mana, sumbangan atau apa. Kalau nggak dikelola dengan baik, kacau. Keputusan tidak konsisten. Oh iya jelas. Kalau nggak punya master plan, ngomong apa, ngomong iki, saiki ngomong iki, gak jelas. Kompleksitas meningkat. Weh, sudah makin banyak urusan. Oh, di sini dikerjakan, apa sih anu gak iso. Kalau seperti Anda mahasiswa, kalau Anda nggak punya master plan, saya belajar ini pagi jam sekian, belajar masalah IT governance, oh materinya lebih banyak, saya akan belajar lebih banyak ini, saya akan anjuran nonton videonya yang nanti pas saya share, saya baca tuntas, misalkan. Itu sudah jelas. Kalau Anda nggak punya master plan, engko numpuk nggak mari dibagi. Jadi mata kuliah IT governance itu punya pandangan yang, oh saya ngambil mata kuliah ini memang penting sekali. Saya ingin jadi seorang manajer, saya seorang jadi owner, saya jadi pimpinan. Nah, saya sediakan waktu lebih banyak daripada coding. Coding is ngunu-ngunu ae, gampang. Is take waktu sak ngene ae untuk belajar coding. Tapi belajar iki yang diakei. Nah, itu kalau nggak gitu kacau gitu ya. Nah, oke, arsitektur inform fokus pada data. Jadi kalau kalau nggak data jangan, jadi data ya ada. Jangan sampai tanpa data. Di kampus itu sudah saya gembar-gembar no bagaimana data, tapi kenyataan kadang-kadang golek data yang dia tahun ini kemarin nggak didokumentasikan yang baik. Misalkan contoh Pak saya sekarang sudah mulai ini ya Kak bagus. Setelah perkuliahan ini kan saya share biasanya catatannya. Karena otomatis pakai Zoom bisa keluar catatannya. Kemudian saya bisa rekam tadi kan ini kan saya rekam. Nanti saya dapat videonya dikompilasi oleh apa namanya Zoom. Nah, kemudian saya upload ke YouTube. Nah, linknya misalkan Anda wah lupa tadi materinya apa atau ada yang belum masuk atau ada misalkan sakit atau apa saya lihat videonya kuliahnya Pak Syahid. Nah, ada dokumentasi. Nah, karena by data mengatur aliran informasi ya, harus yang tepat. Makanya saya bikin misalkan YouTube jelas tanggal sekian saya tulis tanggalnya lihat aja. Tanggal kuliah ini pada tanggal sekian. Nah, itu ada jelas itu.
Coba lihatin nggak percaya. Itu saya sudah realisasikan ya. Mudah-mudahan istiqomah. Menentukan pengguna siapa yang butuh. Nah, ya jelas yang butuh kan mahasiswanya itu. Tapi saya buka ke publik biar yang tahu ya silakan. Dulu ada yang nggak saya publik, tapi ada yang saya publik. Ya biarkan yang lain masyarakat juga melihat. Oh, siapa iki kuliah Pak saya jangan-jangan nggak kasih kuliah ini. Gitu ya. Nah, sekarang kalau tengah semester gini coba lihat dosen-dosen pada males. Bukan hanya mahasiswa, dosen sudah males ngajar, males apa segala. Karena mereka nggak punya konsep apa yang mau disampaikan ke mahasiswa itu nggak punya. Kalau saya punya jurnal perkuliahan, Anda bisa lihat di apa namanya di kuliah Syahid itu sudah ada buku-bukunya dan Anda bisa lihat buku-buku yang lain kan. Nah, saya siapkan untuk mahasiswa nggak usah beli buku lah, saya buatkan bukunya loh kan gitu. Jadi konsep itu saya sudah siapkan gitu loh. Siapa aja teknologi mengikuti informasi. Iya, sekarang saya pakai Google Drive misalkan tugas-tugas kuliah pakai. Ada dosen yang bingung, kumpulkan di print. Ya, all tahun segini ngumpulkan tugas dicetak itu yo kebangetan kalau ada dosen zaman Mojopahit itu. Saya nyebutnya dosen Mojopahit itu ya. Ya mestinya mereka hidup di zaman Mojopahit ya. Saya selalu goda gitu. Apa? Harus dicetak. Ada dosenmu juga gitu. Bikin paper. Paper itu kalau dia baca paper, mesti papernya dicetak, di print baru dibaca. Aku gak iso moco e-book. Gak iso moco di layar. Hello, tahun piro iki rek? Iki juga bukan zamannya Mojopahit. Jadi dia itu berkas di rumahnya tuh banyak. Yo ketok intelek, ketok bagus. Tapi ya engkau di tempat saya kalau Anda ke rumah nggak ketok kelihatan buku-buku saya nggak ada sudah sedikit saya. Saya sekarang banyak akses digital semua belajar digital. Kalau ada buku yang tidak saya pahami, saya bisa bertanya pada ChatGPT atau membuat pembacaan. Coba dilihat buku tentang panduan cepat itu di folder IMK. Kalau yang ikut mata kuliah IMK itu ada 6. Itu saya buat. Kalau baca baca aslinya bukunya ya mendem sakit itu banyaknya berapa ratus berapa ribu halaman itu. Nah, itu saya anukan nanti yang penting-penting poinnya Anda baca. Oh, kalau mau lebih dalam baru baca sumber aslinya gitu. Jadi teknologi mengikuti informasi. Ya, sekarang masuk ini pada hal inti. Ini mata kuliahnya sendiri ada sebetulnya. Ada mata kuliah sendiri namanya Enterprise. Karena kamu jurusan teknik informatika, nggak ada mata kuliah ini. Tapi kalau masuk jurusan sistem informasi dan saya sudah gembor-gembor, ayo dong buka jurusan sistem informasi nggak buka-buka. Sementara UB buka, kampus lain buka, perguruan tinggi lain kayak UIN Bandung, UIN Makassar. Nah, itu ada TI, ada SI. UIN Surabaya juga gitu, ada TI, ada SI. Ada SI dulu, SI. Maka SI itu ternyata lulusnya banyak dibutuhkan. Ya, jadi anak TI-nya banyak berpikiran SI. Sedangkan anak SI ya berpikiran SI. Nah, apa itu materinya tentang enterprise arsitektur? Lu itu siapa, Pak? Ya anak sistem informasi. Tapi anak TI boleh belajar, ya, belajar sendiri mandiri akhirnya tidak fokus nggak apa-apa lah. Jadi Anda silakan belajar sendiri tentang enterprise. Kalau mau bicara dengan saya sama Pak Yakin, ya pakarnya IA, ya, A, ya, apa bahasa Inggrisnya atau EA kalau saya kan pakai bahasa Indonesia aja supaya gampang. EA enterprise arsitektur arsitektur perusahaan. Jadi perusahaan itu ada bahasa Inggrisnya ada firm, ada corporate, ada enterprise. Enterprise yang tertinggi. Organisasi sebagai sistem utuh. Wah, jadi pandang bahwa organisasi Win Malang ya, Win Malang itu secara penuh nggak ada istilah bagian-bagian parsialnya, ada prodi, semua jadi satu. Integrasi bisnis, data, aplikasi, teknologi tidak berdiri sendiri. Oh, bagus sekali. Sementara Lenstranya Win belum sampai. Bayangkan, karena nggak dilibatkan orang-orang seperti saya, seperti yang IT nggak dilibatkan penuh. Ini kacau ini. UIN Malang aja kacau sudah. Kok bisa berkembang Pak? Ya itu namanya takdir Gusti Allah aja doanya yai yai supaya bisa bagus. Tapi sebetulnya kacau Mas ya.
menjaga konsistensi, perubahan tetap terkendali, ya macam mendorong keselarasan. Nanti kelihatan di videonya, nanti kelihatan kok ya. Videonya dari video pembelajaran nanti akan tahu. Peran arsitektur dalam organisasi ya, peran maksudnya peran IA tadi, EA mencegah tambal sulam. Tambal sulam itu biasanya perusahaan atau organisasi tambal butuh iki kerjaan butuh iki, kerjaan butuh iki. Nggak ada konsep yang jelas. Memberi standar. Nah, harus ada standar baku, ada SOP-nya yang jelas. Tertulis memang ada akreditasi, tapi kadang-kadang hanya memenuhi akreditasi, tapi kenyataannya tidak dilaksanakan. Ibaratnya menggugurkan kewajiban. Ya, sholat, kok sholat, tapi bagaimana sholat yang khusyuk, sholat yang benar itu belum. Saya sendiri juga kadang mengalami gitu. Pokoknya mari sholat, wis lego. Padahal enggak begitu isinya konsepnya. Mengendalikan perubahan, tidak liar. Nah, jadi kalau ada perubahan, oh enak opo. Alat evaluasi proyek, nah itu. Jadi AI itu bisa kelihatan, nah, kelihatan nanti nanti di video itu jelas. Oh hebat sekali di videonya. Kalau mau baca, lihat dengan seksama ya, jangan sampai skip sedetik pun. Nah, nonton video skip wah kacau nanti nggak paham. Nah, yang dari awal kita perkuliahan IT governance itu utamanya adalah membahas keselarasan, bahasa Inggrisnya line, kan sudah alignment ya. Nah, banyak paper tentang TI mendukung bisnis, bisnis juga mendukung TI. Jadi antar dua. Jadi jelas TI apalagi TI itu harus yang poinnya adalah mendukung bisnis, tapi bisnis mendukung TI ya. Tapi yang utama sebetulnya TI mendukung bisnis. TI membuka peluang baru, wah, ada inovasi. Jadi kampus itu kalau pakai IT ya, lebih baik ya. Hubungan dua arah saling mempengaruhi ya. Terakhir saling kalau nggak ada TI bisnis nggak jalan, TI pun nggak ada bisnis ya nggak jalan ya. Itu harus dipahami. Dimensi keselarasan apa? Strategis, struktural, operasional, kultural. Ini nanti dibaca di skripsinya ada 4 itu. Nanti ngerti. Eh, apa banyak sekali. Iyo akeh sing sini tahu nih wakeh. Wis aturan waktumu wis pokoknya titik wis pokoknya wocon tuntas lho pas saya teh moco bayangkan ya. Podo materi tak moco tuntas ya lengkap. Sama yang tadi buku saku tadi saya ajarkan tadi eh, poin-poin cara ngitung itu juga penting ya. Ya, operasional, kultural, wis pokoknya ada beberapa dimensi. Didengarkan dengan baik videonya nanti. Resiko tidak selaras itu ya jelas nanti kelihatan di video tadi ada konflik, ada macam-macam itu sudah jelas dan bisa diprediksi bahwa sumber daya tadi sudah dijelaskan di awal ya tadi ya. Nah, sekarang IT governance apa? Nah, IT governance itu menata itu tadi, menjaga arah strategisnya, nggak melenceng, mengatur prioritas. Kalau ini ini yang mengatur prioritas sudah saya ajarkan ya, insya Allah saya nggak salah. Sudah ngontrol perubahan, belum nanti mengevaluasi. Nah, yang cara mengevaluasi nanti belakangan. Jadi yang 2 poin aja ya yang saya ajar. Yang nomor 2 bisa belajar sendiri yang nomor 1 dan 4 eh nomor 2 dan 4 itu yang saya blow up ya ini bisa buat saya detilkan ya integrasi nilai Islam dan TI. Nah, ini Islam sendiri itu sudah jelas. Apa ayat yang dipakai sebetulnya untuk perencanaan strategis? Satu saja, surat Yusuf, di mana Yusuf bisa mengendalikan 7 tahun ke depan. Nah, itu kisah itu. Dan itu Anda pahami bahwa itu biasa dipakai di apa integrasi Quran Science-nya ya. Bahwa bermimpi akan ada masa bagus ya. Oh, sapi memakan sapi yang kurus, sampai kurus memakan dan kemudian diterjemahkan maka kemudian jadi konsep. Saya bisa itu mengatur. Maka bagaimana ya? Anda bisa pikir suatu negeri Mesir itu negara besar sampai sekarang pun diakui besar. 7 tahun panen disimpan untuk menanggulangi 7 tahun berikutnya.
Konsepnya itu 7 tahun, nggak main-main, Rek. Zaman dulu. Sehingga ada adiknya yang namanya Benyamin itu ini dikudo aja, dikudo. Jadi timbangannya beras itu yang untuk nakar beras diselempitkan itu seolah dia mencuri. Nah bayangkan, jadi orang-orang itu minta ke Bulog. Kalau dulu ada Bulognya itu sampai semuanya terpenuhi gitu. Ya waktu langsung paceklik itu tetap ada proses produksi, tapi ya terbatas, nggak bisa besar karena paceklik ya, karena airnya nggak bisa banter macam-macam. Ya, kalau sekarang sih punya dam, punya bendungan. Dulu nggak ada tapi diatur gitu ya. Tapi tetap ada. Mungkin mungkin ya waktu itu saya nggak tahu. Misalkan sekarang ya, kalau punya sawah mungkin musim hujan tanami padi. Tapi kalau musim kemarau Anda bisa nanam semangka atau palawija. Nah, kan yang nggak butuh air banyak. Nah, itu juga sumber energi juga. Nah, nanam nanam porang, nanam ubi. Nah, itu konsep itu ada di Al-Quran, kisah itu ada gitu ya. Prioritas sebagai keadilan. Nah, yang penting juga di contoh-contoh kenabian banyak sekali ya. Contoh-contoh bahwa prioritas itu penting ya. Siapa yang didulukan? Ya, fakir miskin, yang orang kaya dulu. Evaluasi sebagai muhasabah. Wah, banyak di Al-Quran tuh banyak ya Mas, ayat-ayat tentang evaluasi. Kenapa apa ada kalimat hai orang-orang yang berpikir gitu ya. Nah, kalimat itu kan sudah evaluasi. Apalagi sebagai insan ulul albab gitu ya. Nah, coba dilihat ayat-ayat ulul albab itu. Cuman ada 16 ayat yang istilahnya kita itu menjadi ya, pemikir. Ya, memikir evaluasi bahwa apa ini yang perlu diciptakan untuk apa atau segala sesuatu itu kenapa bisa begini gitu ya. Kemudian bagaimana mengevaluasinya dan itu sudah saya buat di buku. Jadi pas saya nggak ngomong toh ada bukunya namanya reaktualisasi ulul albab ya. Coba kalau ada yang belum punya bukunya nanti belum download nanti saya kasih. Kalau mau download di ResearchGate ada itu bukunya atau di Facebook saya tersedia. Teknologi harus bernilai. Oh, wis, jelas itu ya, wis. Jadi kesimpulannya adalah master plan jelas, arsitektur jelas, governance juga jelas, keselarasan juga jelas. Jadi ada tiga ya, ada tiga, ada empat ya. Master plan, arsitektur, governance, sama keselarasan. Oke, video pembelajarannya ini pertama tentang kuliah 10 menit tentang enterprise. Memang 10 menit nih ya videonya. Yang memberikan ada Romi Satriwono. Nanti berikutnya Pak Satriwono juga membreakdown enterprise itu seperti apa. Nah, Anda dari video ini aja sudah cukup lah. Nggak usah belajar banyak-banyak. Agak panjang berapa menit ya, sekitar 40 atau berapa lupa saya. Nah, kemudian integrated ini 1 jam lebih nih. Integrated eh multidimensional enterprise. Jadi dia punya konsep idea. IA yang benar-benar. Ini konsepnya si Pak Romi sebetulnya ya. Tapi sebetulnya yang dari nomor 1 dan 2, tapi dia kemudian breakdown, nanti kelihatan sekali, canggih sekali kalau ada itu. Nanti dilihat sendiri ya di videonya. Wah, Anda akan kalau yang benar-benar senang IT, kalau Anda memang jiwanya orang IT, kok ngerti gitu. Oke, berikutnya ini sudah jam berapa ini? Jam 8. Oh, masih panjang makanya saya santai aja. Saya sebenarnya kecepatan nih jelaskan ini nggak apa-apa. Ya, Anda bisa. Nah, nah, tugas kuliahnya ada soal yang berbasis apa namanya? Contoh Anda menalar tugas itu dan saya berikan clue-nya. Clue itu petunjuknya. Pertama, misalkan ada kementerian, kasih saya sebut ini misalkan ini. Banyak kementerian di Indonesia yang punya aplikasi ini, termasuk yang ya saya jelaskan aja, misalkan di kementerian, dan nggak mengalami Anda ya, karena bukan bagian dosen. Di Kementerian Dikti, saya itu banyak aplikasi. Atau ada contoh lagi yang paling lucu dan sampai sekarang saya guyoni, saya nggak akan upload dulu. Jadi kalau saya sudah bayar pajak, maka
Menteri PAN RB itu minta saya melaporkan bahwa saya sudah bayar pajak dan saya harus upload ke sistemnya mereka. Kan goblok gitu ya. Kan kalau saya bahasa kasar saya goblok aja. Bukan bodoh lagi ya di atasnya derajat. Kenapa? Karena sebetulnya dia bisa menarik data dari Dirjen Pajak atau dari Kementerian Pajak nyuruh orang Digi, aku gawe aplikasi yang dia secara otomatis akan melacak bahwa siapa pegawai negeri yang belum bayar. Jadi nggak usah minta, mereka langsung membuat teguran, Pak Said, sampean belum bayar pajak ya, atau sampean tidak melaporkan pajak ya. Nah, melaporkan sendiri juga aneh pajak itu. Saya harus lapor lagi pajak. Kenapa? Nah, aneh padahal setiap bulan dipotong oleh bagian keuangan kampus dan dilaporkan pajaknya. Nah, mereka mestinya pajak itu melaporkan ke saya bahwa sampean saya potong pajaknya sekian. Enggak, kebalikannya. Saya suruh melaporkan double maneh. Enggak karu-karuan kementerian gitu ya. Kementerian itu banyak aplikasi yang saling enggak jelas. Ya, mudah-mudahan Anda gengsi untuk bisa lahir, bisa memenuhi sampai pada Indonesia emas. Jadi pada posisi Anda mungkin 20 tahun lagi Anda menjadi pimpinan, yaitu pada tahun 2045 itu Anda yang ngisi generasi emas yang digembar-gembor itu ya kamu. Nah, kamu males-malesan ya jadi bukan generasi emas, generasi tembaga atau perunggu atau yang enggak. Kalau emas itu ya biaya mahal, makanya dikasih nama generasi emas. Sebetulnya ada lagi generasi uranium gitu ya. Uranium itu 1 gram harganya berapa mahal. Tapi nggak mungkin orang punya uranium. Tapi kalau punya emas ya boleh. Makanya generasi istilahnya orang generasi emas. Kalau perlu generasi uranium gitu ya. Lebih penting lagi bisa jadi bom nuklir. Hanya berapa gram bisa meledakkan satu kota. Jadi ada Kementerian Desa mengembangkan banyak aplikasi, masing-masing buat sendiri-sendiri. Masyarakat ngeluh karena login. Nah, login sana, login sini. Kalau mau aplikasi ini, login sini. Aplikasi ini, login ini. Kok nggak bisa bikin SSO? Apa itu? Single sign on. Nah, saya kasih clue-nya ya. Ada namanya SSO, single sign on. Jadi di UIN sebenarnya juga harusnya ada. Jadi kalau kamu di UB sudah diterapkan itu di UB itu bayangkan UB menjalankan IT governance-nya JOS. UIN Malang, saya hanya dikasih kesempatan memimpin Puskom itu setahun ya. Setelah itu bukan saya memberi masukan nggak direken. Tapi mereka sudah bergerak, memang Winman bergerak, tapi ya belum realisasi matang. Jadi kalau login, saya harus login sendiri ke Siakat, ada passwordnya sendiri. Saya mau login ke yang lain, misalkan ada ya, itu saya harus login dengan lain lagi. Jadi saya harus punya daftar email, daftar login. Wah, kacau, kacau. Jadi ya masalahnya apa? Nah, Anda bisa pakai analisis namanya root cause analysis atau RCA. Baca di buku yang saya share tadi, buku Saku tadi. Di situ ada beberapa tools cara untuk menganalisis suatu masalah. Ya, itu pakai apa? Misalnya kalau menggali akar masalahnya, itu bisa pakai namanya RCA. Belajar cari bukunya. Gimana sih cara mengidentifikasi masalah? Ya ada. Itu nanti di buku saku itu ada, tapi potongan nanti Anda kembangkan sendiri nyari di luar itu ya. Yang ikut mata kuliah saya di manajemen proyek, paham nanti, ngerti itu ya bukunya. Kemarin saya jelaskan, kalau enggak videonya saya share, nggak apa-apa. Videonya tentang buku saku itu.
analisis masalahnya, kemudian perspektif IT master plan-nya kayak apa sih, kemudian IE-nya setelah Anda nonton video, oh maunya dibuat seperti ini Pak. Nah, nanti arahkan, kalau jawabannya pakai ChatGPT ya, tapi tetap Anda arahkan. Ya. Bener nggak? Jelaskan dampak jangka panjang jika kondisi ini dibiarkan. Opo nek login di DW. Rancang solusi strategis ya. Ya ini kata kuncinya gampang lah ya. Pakai SSO tadi saya buat ya. Saya kasih jawaban. Single sign on. Jadi satu login untuk semua aplikasi. Tekniknya apa? Banyak. Teknik SSO itu bisa Anda. Soal nomor dua. Kok gini? Soal nomor dua ini maunya soal nomor dua. Loh, kok double ya? Si. Eh, gini kan mestinya ini soal nomor dua kok. Sorry. Nah, ini soal nomor dua. Dua sama. Eh, dua kali. Saya hapus satu tadi. Delete. Ya, dua ya. Oh ya ini ya, soal nomor dua. Nah, ada startup fintech, finansial teknologi. Kayak ada Flip, ada yang lain. Ya, pokoknya fintech. Ya. Ini ada juga kuliah skripsi saya tentang fintech. Fintech syariah macam itu. Anaknya sudah kerja di bidang yang sama dengan bidang skripsinya. Waduh. Anak dari pondok di Kertosono, anak dari teman saya sebetulnya. Bikin startup bukan startup ya, bikin perencanaan namanya ya, baca di tesis ada. Enggak saya jauh spill ya, nanti kalau perlu saya spill lah. Ini pertanyaan seperti itu Anda coba, agile itu kan suatu yang penting ya, ya memang agile tapi agile yang seperti apa gitu ya konsepnya. Nanti agile banyak, agile. Kita sering dengar agile, kita harus punya program sudah. Tapi apa itu? Nah, lihat ini. Oke. Nah, terusnya nomor tiga. Ya mirip-mirip tapi konsepnya beda-beda ya. Nah, ini kalau ini ada perusahaan besar memiliki sudah punya IT master plan, punya IA lengkap namun banyak yang gagal. Nah, Anda Anda membayangkannya. Sudah punya IA kok gagal. Apa sebabnya? Analisis. Ya, clue-nya cara berpikirnya kemungkinan dokumentasi terakhir tidak otomatis menghasilkan kesalahan. Nah, ini bisa Anda jawab setelah membaca lagi. Mendengarkan video yang nomor tiga. Video nomor tiga tadi. Nanti ngerti ini. Oh, yang dimaksud 03 itu bisa disesuaikan dengan yang disebut di nomor tiga tadi videonya. Makanya jangan skip. Pokoknya gitu. Nah, kalau sampai skip ya kamu nggak ngerti ya. Nah ini ada dua lagi, ada empat, nomor empat terus ya. Ada perusahaan retail ingin mengubah strategi menjadi data driven. Apa itu data driven? Jadi perusahaan itu bergerak kalau datanya ada. Oh ya apa itu konsepnya? Namun budaya organisasi, kemarin kan saya sudah menjelaskan masalah budaya, ya masih apa kata pimpinan. Nah, kemarin sudah saya spill ya videonya atau saya spill pembelajarannya. Ingat-ingat lagi ya materi kemarin. Nah, nanti kelihatan sini. Ini ada istilahnya mindset apa segala macam. Yang nomor lima, nah pemerintah bangun smart city. Wah banyak dosenmu ada yang ahli smart city katanya. Tapi ya ditakloi dalam yang kadang-kadang yang ngano. Namun karena apa? Nah, dilihat sini. Dashboard data. Nah, ada dashboard data ini, namun masalahnya tidak terasa signifikan. Pemerintah bangun CCTV beberapa daerah bisa lah Anda lihat di jalan apa, tapi masyarakat banyak yang nggak ngerti. Padahal enak kalau mau lihat CCTV-nya. Anda coba dilihat di Google Map CCTV atau apa. Nanti saya mau lihat daerah ini kok CCTV muncul, daerah sini muncul gitu ya. Mau berangkat pagi-pagi udah macet atau enggak bisa.
Nah, pertanyaannya evaluasi pendekatan ya, seterusnya kemudian ini sering gagal. Smart City itu sering gagal bukan karena tujuan. Nanti Anda lihat lagi. Oke, folder tugasnya di 7. Batas waktunya saya kasih 2 hari atau mungkin lebih ya. Saya kasih lebih lah, 3 harian lah. Oke, untuk bisa membaca itu tadi. Nah, pesan saya videonya jangan di skip-skip ini tadi. Oke, ada pertanyaan? Nah, ini yang hadir berapa ini? Saya stop screen dulu. Nah, yang hadir 14 orang. Dari berapa orang ini mestinya? Nggak hafal saya. Ya, kita lihat. Ya, IT governance. Berapa orang ini? Oh, banyak nggak datang mulai malah 21. Berarti ada kalau yang hadir hari ini ada 14. Berarti nggak hadir berapa? Kedua satu. Berarti 7 orang. Ya, kita doakan berikutnya bisa ikut kuliah. Kalau dia males ya dihilangkan rasa kemalasannya oleh Gusti Allah. Kalau dia sakit disembuhkan. Kalau dia waktunya repot diberi kelapangan. Kalau dia wifi-nya bermasalah kita doakan bisa mencari wifi yang jalan. Ya. Ya, jadi saya absen lagi nih terakhir ini ada Amelia tapi nanti tercatat kan di videonya nanti siapa yang masuk hari ini. Ya, ada Nirma Diana tadi yang belum saya sebut namanya ya Nirma, ada Datul ini mungkin sudah atau belum ini ya. Kemudian Taki Yudin, nah ini tadi baru masuk. Ada Catherine, ada Sunandar Suherman. Ini kayak dari Jawa Barat deh kalau nama-nama Sunandar ini. Nggak tahu ya. Ada Andini Aulia Putri, ya, Andini. Kemudian ada Cantika Melati, ada Alicia Wilma yang belum saya sebut tadi. Saya sebut namanya kok sebut. Kemudian tadi ada Hakim, sudah saya sebut nggak ya Hakim ya? Kalau Farois sudah hafal saya. Oke, nama-nama ada Rafli Ahmad. Rafli Rahmat. Oke. Saya kira sudah jelas ya, nonton videonya wis kan pertanyaan, nonton video itu jawabannya. Pertanyaan mau apa ada jawabannya di situ. Oke, terima kasih kalau ada kesalahan kata, hal-hal yang tidak baik ya dihilangkan ya. Oh, Pak Said kok ngerasa gini-gini. Ya, sekedar aja tapi jangan dimasukkan hati. Ya, perbaiki semuanya untuk masa depan kalian adalah pengisi tahun 2045. Waduh, generasi emas. Demikian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi Assalamualaikum wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Ya, Pak. Terima kasih, Pak. ya, sebentar ya, saya share ya, anu ya, supaya nanti nonton videonya. Oke, saya end ya.